lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan. Semua udah aku kerjakan, Pak. Dan aku gak kerjakan semua anakku. Kasihanilah aku, Tuhan. Kasihanilah aku, Tuhan. Di mananya keadilan negara kami ini, Tuhan. Pekanbaru, tvrnews.com. Kematian Prada Joshua Lumban Tobing masih menjadi tanda tanya. Prajurit TNI ini ditemukan tewas gantung diri di tempat dinasnya Batalion Infanteri 132 Salo Bangkinang Yonif 132-BS Kampar Provinsi Riau pada Minggu 30 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat lalu. Awal mulanya pada tanggal Kamis 27 Juni 2024, Prada Joshua meminta izin kepada atasannya Batalion Infanteri 132 Salo dengan alasan bahwa opungnya telah meninggal dunia di Duri. Ternyata setelah ditelusuri bahwa bukan opung Prada Joshua yang meninggal, melainkan opung dari kekasihnya Julie Sihombing. Ini membuktikan kecintaan dia kepada kekasihnya. Diketahui Prada Joshua telah berbohong. Dia melakukan itu agar diberi izin, terang Dr. Freddy Simanjuntak SH.MH saat memberi keterangan pers Kamis 12 September 2024. Disampaikan Freddy, sesampainya di Pekanbaru, Prada Joshua dan kekasihnya Julie BR Sihombing langsung berangkat ke kota Duri pada tanggal 27 Juni itu juga dengan menggunakan sepeda motor Beats milik kekasihnya itu. Tanggal 27 Juni mereka berangkat ke Duri sampai dengan tanggal 28 Juni. Sabtu 29 Juni mereka berdua pun pulang ke Pekanbaru. Mereka tidak ada masalah apa-apa dan mereka sempat makan malam. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dia minta diantarkan pulang ke barak dengan kekasihnya, imbuhnya. Kemudian diterangkan Freddy, setelah sampai di barak Batalion Infanteri 132 Salo, Prada Joshua meminta kembali dijemput kepada kekasihnya dengan alasan dapat izin bermalam atau IB. Ia kembali ke Pekanbaru dengan dijemput oleh kekasihnya, Julie Sihombing. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat masuk chat WhatsApp oknum TNI dengan berbunyi, "Cepat kau pulang. Hari ini segera kau pulang. Kalau kau sampai di barak saya sudah tertidur, banguni saya. Gara-gara kau saya jadi dinas, menggantikan posisimu bertugas." Lalu saran dari kekasihnya, abang segera berangkat, terangnya. Dikatakan Freddy lagi bahwa Prada Joshua sempat menunjukkan dan membacakan pesan singkat tersebut kepada kekasihnya Julie Sihombing. Prada Joshua waktu itu mengatakan, "Kalau ini sudah susah saya ini. Biasanya kalau seperti ini saya akan disiksa. Saya akan diberi imbalan karena saya berbohong." Dan Prada Joshua mengatakan tetap harus kembali ke barak. Dan dia pulang ke barak menggunakan sepeda motor milik Julie BR Sihombing. Setelah sampai Prada Joshua sempat chatting dengan kekasihnya, katanya. Selanjutnya dijelaskan Freddy, pada hari Minggu 30 Juni 2024 pagi sempat ada kontak antara Prada Joshua dan kedua orang tuanya. "Apakah mama dan bapak sudah siap mau pergi ke gereja? Sudah mandi? Joshua sudah siap-siap mau ke gereja ini." Kemudian kepada Julie juga ada komunikasi. Singkat cerita, malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat masuklah foto dari handphone almarhum ke WhatsApp kekasih Prada Joshua dan terakhir dia katakan, "Saya mau mengakhiri hidup saya. Tak ada gunanya saya hidup." Diyakini Julie yang mengetik pesan itu bukanlah Prada Joshua. Janggalnya kematian Prada Joshua. Ada beberapa kejanggalan dari beberapa bukti yang telah disampaikan kuasa hukum keluarga Prada Joshua, Dr. Freddy Simanjuntak SH.MH kepada awak media Kamis 12 September 2024. Pihak keluarga tidak percaya bahwa Prada Joshua meninggal akibat bunuh diri. Pasalnya, pada Minggu 30 Juni sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, ada foto dan video yang dikirim dari WhatsApp Prada Joshua ke kekasihnya Julie Sihombing. Pesan singkat itu menunjukkan Joshua akan menghabisi nyawanya sendiri karena putus cinta.
Ini sangat tidak masuk akal, jelas Dr. Freddy Simanjuntak SHMH. Disampaikan Dr. Freddy Simanjuntak SHMH, kejanggalan lainnya terletak pada foto dan video itu yang menunjukkan Joshua dalam kondisi leher terjerat tali. Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang terjerat tali di lehernya bisa mengambil video sendiri. Kejadian ini sangat aneh. Bagaimana ia bisa mengambil video sementara leher Prada Joshua dalam kondisi terpilin tali? Di dalam rekaman video berdurasi 36 detik itu juga sempat ada suara seperti orang membuka atau menutup pintu. Artinya berarti ada orang lain di lokasi kejadian, jelasnya. Lanjut Freddy, pada umumnya orang gantung diri ditemukan dengan keadaan mata membelalak dan lidah terjulur. Tapi dalam video dan foto itu, Joshua tampak memejamkan mata dengan lidah terlipat ke dalam. Kejanggalan berikutnya adalah tidak ada kamera pengawas atau CCTV di TKP. Padahal Joshua ditemukan tewas di gudang 1 logistik Yonif 132-BS. Selain itu, kondisi lampu di tempat itu juga mati pada saat kejadian. Namun dalam video Joshua ada sorot cahaya dari handphone. Justru tempat penyimpanan senjata atau alutsista justru harus pakai penerangan. Karena itu barang-barang yang berharga, alat-alat perang yang menjadi tanda tanya kita juga apakah gudang tempat penyimpanan itu tidak menggunakan CCTV. Ini sangat aneh dan janggal, ucap Freddy. Kondisi jenazah Prada Joshua. Dikatakan Dr. Freddy Simanjuntak SHMH juga bahwa diketahui Prada Joshua meninggal pada 30 Juni 2024 pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat dan jenazah Prada Joshua sampai di rumah sakit tentara pada 1 Juli 2024 pukul 11.30 siang. Ada selang waktu 12 jam jenazah tidak tahu ditempatkan posisinya di mana. Kemudian jenazah Prada Joshua, pengakuan dokter rumah sakit tentara disuntikan formalin sebanyak 2,5 liter di hari yang sama sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak dokter rumah sakit tentara pun memeriksa hanya di bagian luar jenazahnya saja, katanya. Selanjutnya, Dr. Freddy Simanjuntak SHMH juga mengungkapkan keanehan jenazah Prada Joshua ketika sampai ke rumah duka pada 2 Juli 2024 sekira pukul 8 pagi di Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi Prada Joshua banyak menandakan keanehan. Ada memar-memar di bagian muka dan perut. Kemudian di bagian lengan tangan seperti terlihat remuk dengan diberi penopang kemudian dipilin menggunakan perban, ungkapnya. Dikatakan Freddy lagi bahwa pengakuan dokter rumah sakit tentara pada tanggal 1 Juli 2024 telah menyuntikkan formalin sebanyak 2,5 liter kepada tubuh almarhum Prada Joshua. Keanehan lain juga muncul pada tubuh Prada Joshua. Pengakuan dokter rumah sakit tentara telah menyuntikkan formalin sebanyak 2,5 liter. Tetapi sesampainya jenazah di rumah duka, terlihat mata dan tubuh Prada Joshua membengkak seperti membusuk. Pertanyaannya, kalau benar disuntikan formalin, kenapa kondisi jenazahnya seperti itu? Ini sangat aneh. Kami menduga ada unsur penghilangan barang bukti, terangnya. Tempat kejadian perkara sudah dibongkar. Disampaikan Dr. Freddy Simanjuntak SHMH juga. Tempat kejadian perkara lokasi Prada Joshua menggantungkan diri sudah dibongkar Batalion Infanteri 132 Salo. Tempat Prada Joshua menggantungkan diri itu sudah dibongkar. Pertanyaannya, mengapa mesti dibongkar? Tali itu juga tidak ada lagi. Ini juga ada indikasi dugaan untuk menghilangkan barang bukti. Karena nanti jika ada reka ulang atau rekonstruksi perkara di lapangan sudah tidak ada lagi di tempat ini. Ditambah lagi, handphone Prada Joshua ditahan oleh pihak terkait. Sampainya diminta tanda tangani sebuah surat oleh Danrem. Dr. Freddy Simanjuntak SHMH juga menyampaikan bahwa
Ayah almarhum Prada Joshua juga diminta menandatangani sebuah surat oleh Komandan Resor Militer atau Danrem pada Senin malam 1 Juli 2024 di Rumah Sakit TNI Pekanbaru. Kemudian malam hari itu Danrem bersama dengan tim dokter menyodorkan 1 lembar surat kepada orang tua Joshua untuk ditandatangani, ujar Freddy. Disampaikan Freddy surat pernyataan oleh Wilson Lumban Tobing yang memuat 3 poin, yaitu tidak akan melakukan autopsi terhadap Joshua, tidak akan menuntut secara hukum atas meninggalnya Joshua, dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Merasa keberatan atas surat itu ditambahkanlah tulisan tangan oleh Wilson Lumban Tobing. Jika ada bukti baru, maka akan dilakukan proses hukum, kemudian barulah ditandatanganinya, jelasnya. Harapan keluarga Prada Joshua, Wilson Lumban Tobing, ayah Prada Joshua, dalam keterangannya meminta kepada Panglima TNI dan staf Angkatan Darat mengungkap dan kebenaran atas kematian putranya itu. Saya meminta terkait membongkar siapa saja yang menjadi penyebab meninggalnya anak saya Prada Joshua serta menghukum mereka yang terlibat seberat-beratnya. Semoga Tuhan memberkati. Tutupnya. Itu masih ada sempat kontak antara almarhum Prada Joshua Lumban Tobing ini kepada kedua orang tuanya. Nah, nanti juga kita dengar tadi pernyataan dari kedua orang tuanya. Apakah mama bapak sudah di gereja, sudah mandi, Joshua sudah siap-siap mau ke gereja ini? Kira seperti itu ya. Tidak ada menunjukkan ada tanda ada masalah atau apa-apa. Biasa mereka tegur sapa antara orang tua dengan anak ya. Kemudian juga sama Juli juga ada komunikasi. Ya, mulai dari hari Minggu itu sampai sorenya, sampai malamnya bahkan ya. Bahkan dia mau beli goreng pada waktu dia sangat nggak percaya, nggak percaya itu semua, nggak percaya mama aku punya dalam diri mendatang tolong aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Mama aku putuskan stroke gara-gara ini semua. terdengar dengan keras, dengan nyata terang benderang, ya. Ada orang membuka dan menutup pintu. Nah itu. Ini rekaman video ini. Di detik ke-28. Di 22, 23, 28 nanti kita dengar. Yang diduga orang membuka dan menutup pintu. Nah itu. Nah, ya. Orang membuka dan menutup pintu. Nah jadi sekarang pertanyaannya, kejadian ini berarti ada yang memvideokan. Yang memvideokan itu siapa? Kemudian orang yang keluar masuk ke tempat ruangan katanya tempat dia meninggalkannya gantung diri itu, yang membuka tutup pintu itu siapa? Nah ini pertanyaan kejanggalan yang kita dapat secara nyata. Ya. Artinya kita tidak menuduh oknum atau siapapun gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kejanggalan bagi kita itu sekarang kalau kita lihat dari gantungan ini, yang tergantungan. Nah ini kan di atasnya ini kan tidak terpilih, gantungannya itu tidak terpilih dia, talinya itu tidak terpilih di atas, dan dia terduduk. Namanya kalau orang gantung diri kan tentu kayaknya tergantung gitu. Nah seperti itu dia. Kemudian kalau kita lihat dari wajahnya di sini kan memar-memar itu, dan wajahnya itu sudah biru, sudah memerah, kayak diduga bekas hantaman benda-benda tumpul. Jadi kejanggalan ini. Nah ini ya, jadi ini cedera. Kemudian pada waktu di rumah sakit tentara, ya, ini ditemukan sini lebam-lebam, badannya lebam-lebam, ya, banyak lebam-lebam. Dan di tangannya itu ditemukan itu ada perbang, dan di atasnya itu tangannya terletak di atas tabung infus, ya. Nah pertanyaannya, kalau kita lihat sini kan seolah-olah ini diduga ada kayak alat bantu di tangannya ini. Di tangannya ini kayak ada alat bantu gitu. Dan kenapa kalau memang tangannya itu tidak terjadi apa-apa, kenapa mesti harus dibadu? Kenapa mesti harus dikasih penyanggah gitu ya? Nah seperti itu.
dikasih balut perban ya. Nah, ini yang jelas di sini. Ini yang jelas nih, tangannya diperban. Dan kemudian barunya lebam-lebam begitu ya. Kalau menurut dari keterangan dari dokter rumah sakit, kita sudah konfirmasi kepada rumah sakit tentara, katanya ini kena lebam mayat ya. Nah itu dulu ya terkait dengan masalah ini ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di TKP tempat kejadian perkara ini, pada saat kejadian seperti yang digambarkan tadi, dan di video ini masuk dari almarhum Joshua tadi ya, almarhum kepada handphonenya pacarnya ya. Nah di situ kan jelas itu mati lampu. Dan kemudian kejadiannya ini sekarang kan di dalam gudang amunisi ya, gudang logistik. Ya logika hukumnya kalau di dalam gudang logistik ya tentu itu ada pengawasan yang ekstra. Dan pasti ada lampu malam dan kemudian ada CCTV. Nah pertanyaan CCTV-nya mana? Kita sudah pertanyakan kepada penyidik dari polisi militer. Kemudian talinya mana talinya? Itu kan bisa diidentifikasi jari yang terdapat di tali itu. Ya. Kemudian malam hari itu sepeda motornya yang digunakan sepeda motor dulu ini tidak jauh ada di dekat situ. Di dekat kejadian itu ya di tempat gudang logistik itu. Nah itu kira-kira kejanggalannya. Kemudian itu tadi setengah 12 malam ya, berarti 23.30 meninggal dunia ditemukan di sana. Nah kemudian keesokan harinya, nah ini kita kembali ke esokan harinya yaitu tanggal 1 ya, tanggal 1 itu hari Senin. Hari Senin itu mayatnya itu sampai di rumah sakit tentara itu tanggal 1 itu setengah 12 siang ya, setengah 12 siang sampai jenazahnya di rumah sakit tentara. Nah yang jadi pertanyaan sekarang tadi kan meninggal dunia, katanya meninggal kalau menurut keterangan dari surat pernyataan yang ini, surat pernyataan ini yang disodorkan oleh pihak TNI pada waktu itu ya, dihadiri juga oleh Pak Danrem pada waktu itu ya, Pak Danrem, kemudian Danyon 132 Salo, kemudian juga ada dari kepada komandan polisi militer ya, dan beberapa pihak rumah sakit. Ini disodorkan surat pernyataan malam hari itu tanggal 1 malamnya di rumah sakit tentara kepada orang tuanya ya, dijelaskan pada waktu itu ini meninggal karena asmara, karena putus cinta, stres, kemudian gantung diri, seperti itu ya. Kemudian disodorkan surat pernyataan. Ini kita tidak tahu siapa yang konsep surat pernyataan, tapi yang jelas pihak TNI yang meminta supaya ditandatangani pada waktu itu oleh orang tuanya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa sempurna dia berpikir ketika disorongkan surat pernyataan ini? Ya, surat pernyataan ini sementara anaknya sedang berada di kamar mayat, dia sedang dalam keadaan panik. 3 poin di dalam surat pernyataan ini, saya tidak akan melakukan otopsi, saya tidak akan menuntut secara hukum. Yang ketiga, permasalahan ini akan saya selesaikan secara kekeluargaan. Ya logikanya kalau diselesaikan secara kekeluargaan, kalau ada mediasi kan tentunya logikanya kan berarti ada 2 pihak yang bertikai. Masalah ini pertikaian keluarga ini dengan siapa? Kalau memang dia gantung diri, ya gantung diri saja. Nah, jadi dijelaskan sini dia meninggal ya, dengan cara gantung diri, bunuh diri dengan cara gantung diri pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 pukul 23.30. Dan oleh orang tuanya pada waktu itu memang pengakuannya dia menandatangani ini, tetapi dengan syarat dia menambahkan 1 poin di sini, kalau ada bukti baru kasus anak saya ini akan dilanjutkan ke proses hukum, baru dia bertangani. Ini tulisan beliau, ya, begitu ya. Baru dia tanda tangani ini. Nah itu masalahnya. Jadi ini yang pertama, saya tidak akan melakukan otopsi. Memang pada waktu itu tidak melakukan otopsi karena setelah dijelaskan kepada keluarga, ternyata otopsi itu setelah dijelaskan dia kan harus dibongkar otaknya, kemudian diambil hatinya, jantungnya, alat-alat vital di dalam tubuh gitu ya. Jadi dia dalam keadaan seperti ini dia tidak mau lagi diotopsi pada waktu itu karena stres ya, karena pikirannya sedang kalut, tidak mau memang pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat itu setelah sampai mayatnya di jenazahnya setengah 12 siang di rumah sakit tentara, itu katanya dilakukan hanya pemeriksaan luar dan kemudian disuntikkan formalin pada hari yang sama pukul 20. Nah, tadi kan 12 jam rentan waktunya ya. Meninggal dia 23.30 tanggal 30 Juni. Kemudian sampai mayatnya di rumah sakit tentara itu tanggal 1 pukul setengah 12 siang. Pak Asnof ya, Dokter itu ini ada surat keterangan medis ya, surat keterangan medis di sini. Tetapi di sini tidak disebutkan ada ditemukan sperma. Biasanya kalau orang meninggal atau bunuh diri dengan cara gantung diri, biasanya kan dia mengeluarkan air besar, air kecil,
kemudian dia mengeluarkan sperma gitu ya, kemudian lidah terjuluk dan matanya membelalak. Seperti itu ciri-ciri umum orang meninggal dunia karena gantung diri ya. Itu ya. Ternyata ini tidak ada dipikir dalam rekam medis ya bahwa ada ini ya, resmo medis ya, ada keterangan medis dari kepala rumah sakit. Tidak disebutkan di sini ada keluar sperma. Ini ada apa? Kita bertanyakan juga kemarin. Ini gantung diri atau tidak? Karena surat dari yang disorongkan tadi, surat pernyataan saya katakan tadi dari Pak, dia diusulkan dari Komandan PM, dari Komandan Batalion dan didampingi oleh Danrem pada waktu mendatangan. Ini kan dikatakan bunuh diri. Sementara menurut surat keterangan kematian yang dikeluarkan juga oleh pihak rumah sakit tentara, itu tidak disebutkan di sini. Ini kan ada poin penyebab kematian ya. Surat keterangan kematian ya. Ini ya, cara kematian. Di sini ya, kematian tidak wajar. Ini di checklist. Kematian tidak wajar. Kemudian ada poin 1, pembunuhan, itu tidak di checklist. Bunuh diri tidak di checklist. Kecelakaan tidak di checklist. Kemudian ditambah 1 poin, tidak diketahui di poin 4. Berarti kematiannya tidak diketahui. Ini dia, ini resmi. Kita kan tentu lebih percaya kepada pihak keterangan rumah sakit. Ini langsung ditandatangani oleh kepala rumah sakit tentara Pekanbaru. Jadi jelas dikatakan di lingkar poin 4 tidak diketahui penyebabnya. Prinsipnya, pada hakikatnya tidak ada masalah antara hubungan cinta, hubungan asmara antara almarhum Praja Joshua Lumbun Tobing dengan pacarnya Juli. Itu dia. Nanti kita mendengar sama-sama dari beliau. Itu ya. Jadi mungkin silakan kepada media yang dari pihak keluarga. Kalau kami dari orang tua, harapan kami kepada Bapak Kasat agar kasus anak kami cepat diproses, cepat dibentuk tim pencari fakta dengan mengotopsi secepatnya anak kami supaya anak kami pun di alamnya boleh tenang. Karena menurut kami, karena kami yang membesarkan anak kami ini, kami yakin dan percaya bahwa anak kami tidak pernah melakukan ancaman melakukan bunuh diri selama kami besarkan dia mulai dari kecil hingga sampai dia masuk jadi anggota TNI Angkatan Darat. Jadi kepada Bapak Kasat dan juga Panglima, harapan kami biarlah kiranya Bapak melakukan penyelidikan ini secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kami adalah bagian dari keluarga Angkatan Darat. Harapan kami sangat besar kepada Bapak Maruli dan juga Bapak Kasat biar diberikan keadilan kepada kami, dan juga kami juga merasa berterima kasih apabila Bapak para Panglima boleh memenuhi permintaan dari kami pihak keluarga. kepada Bapak Presiden, Dan juga kepada Bapak Presiden, kiranya Bapak Presiden Jokowi maupun yang sudah terpilih Bapak Prabowo, kiranya Bapak memberikan keadilan kepada kami masyarakat kecil yang butuh perlindungan dari negara dan juga butuh keadilan dari negara, karena Bapaklah pimpinan tertinggi di negeri kita ini. Biarlah tunjukkan bahwa negeri kita ini mempunyai hukum yang tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harapan kami semua ini boleh baik pejabat maupun aparatur negara apabila tersandung pidana tetap kita jalankan proses hukum yang seperti yang sudah kita berdasarkan negara kita berdasarkan hukum. Demikian harapan kami kepada Bapak Jokowi dan Bapak Presiden yang terpilih Bapak Presiden Prabowo. Nama saya Wilson Lumban Tobing, istri saya Wilson Lumban Tobing, ya, istri saya Nur Sintauli Boru Lumbangau. Nur Sinta Boru Lumbangau. Menjelaskan bahwa kami tidak ada masalah sama sekali. Kami baik-baik aja. Dari mulai dia pergi dari Posengga sampai ke Batalion. Komunikasi baik-baik aja. Tidak ada sama
Tidak benar itu jadi. Tidak benar. Jadi waktu pergi jalan sama dia sempat duduk atau gimana dalam waktu selama 2 hari itu? Tidak ada. Tidak ada ribut. Hubungan mesra aja ya? Baik-baik aja. Masih, tapi itu bukan dia lagi. Karena saya berhubungan sama dia bukan tahun 2 tahun. Saya tahu ketika sama aktivitasnya. Dia manggil saya kakak. Ini tuh bukan dia. Cek yang mana? Jadi adik menduga ya waktu itu yang tanya lagi, yang terakhir kasus Tuhannya itu ya. Kan ada video call. Jadi biasanya manggil apa? Saya tuh jadi manggil kakak. Saya manggil kakak. Nah, Oh, ini saya kepada teman-teman media ya. Jadi ini menjawab dugaan ada yang indikasi ya, indikasi pengalihan isu ya. Ini meninggal mengakhiri hidupnya karena hubungan asmara karena stres ya. jadi adik sendiri membantah lah ya. Lagi, oh tidak benar ada lagi. Coba tunjukkan. Ya, tidak benar itu. Memang ada, maksudnya ini ada chat dari nomor handphonenya almarhum masuk kepada pacarnya Juli. Tetapi dia yakini bahwa ini bukan lagi si almarhum yang ini. Seperti itu dia. Dan keyakinannya bahwa dia Ini juga ada salah. Dengan Mama juga mempertanyakan kejadian yang ya, tetapi mereka lebih stressingnya lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah hubungan-hubungan tadi, bagaimana cek hubungan asmara antara ini dari pihak TNI seperti dari Polda seperti itu nih. Artinya kita bukan mengarah kepada tiang gantungan itu seperti apa bentuknya. Kalau dikatakan masalah asmara tadi kan sudah secara hukum kan sudah terbantah, jadi fakta hukum tidak terbantah tadi. Ini kan sudah jelas fakta hukum ya. Masalah semacamnya di dalam kota. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama tvRnews.com. TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru.